Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Maritu Sipahutar dengan NIM B1A1211039. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Sumber Hukum Internasional. Sumber hukum atau the source of law secara umum dapat diartikan sebagai sumber asli, kewenangan, dan kekuasaan memaksa dari suatu produk positif. Menurut Salmon, pengertian sumber hukum formal yaitu sumber kekuasaan memaksa dan dasar keabsahan suatu produk hukum, sedangkan sumber hukum material adalah sumber materi dari suatu produk hukum. Contohnya yaitu kekuatan mengikat suatu ketentuan hukum. Suatu ketentuan hukum yang mengikat secara hukum apabila ketentuan itu telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh kebiasaan, yang merupakan sumber hukum formal, dan hukum internasional dari materialnya diperoleh dari praktek negara-negara yang merupakan sumber material dari kebiasaan. Adapun peraturan sumber hukum internasional, yaitu sumber hukum internasional diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Pasal 38 ayat 1, yaitu ketentuan tersebut menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutuskan suatu perkara yang diajarkan kepadanya harus memutuskan perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup pertama, yaitu perjanjian internasional, kedua, kebiasaan internasional, ketiga, prinsip atau asas-asas hukum umum, yang keempat yaitu keputusan-keputusan pengaduan dan ajaran dari sarjana. Ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pasal 38 ayat 2 yang menentukan bahwa keberadaan sumber-sumber hukum internasional itu tidak dapat mengesampingkan kekuasaan mahkamah untuk memutuskan perkara berdasarkan asas ex aequo et bono. Asas ex aequo et bono merupakan frase yang diambil dari tradisi civil law yang berarti dalam keadilan dan keterbukaan, sesuai dengan keadilan dan keterbukaan atau sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan. Selanjutnya yaitu perjanjian internasional. Perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan antar negara dan bertujuan menimbulkan akibat hukum tertentu. Namun, dalam perkembangannya, perjanjian internasional tidak terbatas hanya pada perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai subjek hukum internasional, melainkan juga negara dengan organisasi internasional. Misalnya, perjanjian antara Amerika Serikat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang tempat dan kedudukan tetap PBB di New York, dan perjanjian antar organisasi internasional. Perjanjian internasional ini diklasifikasikan atas perjanjian yang bersifat mengikat atau hard law dan yang bersifat tidak mengikat yaitu soft law. Pengklasifikasian berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian yang dibuat oleh negara-negara. Perjanjian ini disebut yaitu treaty, contract, dan lawmaking treaties. Treaty contract adalah perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sedangkan lawmaking treaties yaitu perjanjian yang menetapkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai suatu keseluruhan. Selanjutnya yaitu kebiasaan internasional atau international custom. Hukum kebiasaan internasional semua merupakan sumber hukum yang terpenting dalam hukum internasional,
tempat ini kemudian digantikan oleh perjanjian internasional sebagai akibat dari peran perjanjian sebagai instrumen dominan pengaturan pergaulan internasional. Tidak setiap kebiasaan merupakan sumber hukum internasional, hanya kebiasaan yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional yang merupakan sumber hukum dalam sistem hukum internasional. Untuk membuktikan keberadaan hukum kebiasaan internasional, praktek-praktek negara itu tidak mencakup hanya dalam bentuk mengikuti kebiasaan itu, melainkan dalam kaitan dengan pergaulan yang mengikat negara yang bersangkutan berdasarkan akibat-akibat hukum dari kewajiban itu. Kewajiban demikian itu juga terdapat dalam praktek kebiasaan umum praktek-praktek negara itu. Selanjutnya, unsur yang bersifat umum. Profesor Morgenstern menyebutkan unsur pertama sebagai unsur material dan unsur yang kedua sebagai unsur psikologis. Kedua unsur itu bersifat kumulatif. Terpenuhinya satu unsur saja, misalnya unsur material atau unsur psikologis, tidak mengakibatkan suatu kebiasaan menjadi sumber hukum internasional. Suatu kebiasaan internasional yang memenuhi unsur materialnya saja tidak merupakan sumber hukum internasional, melainkan kesopanan internasional. Sebagai contoh, memberi kehormatan kepada tamu negara dalam bentuk tembakan meriam merupakan suatu kebiasaan umum dalam penyambutan tamu negara. Tetapi, seorang tamu negara tidak dapat menuntut negara tuan rumah untuk melakukan penyambutan serupa bagi dirinya. Selanjutnya, resolusi Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB memegang peran penting dalam pengembangan hukum internasional. Lembaga ini menyamai peran legislatif di dalam sistem pemerintahan domestik negara-negara. Profesor Mochtar Kusumadja menyebutkan peran majelis demikian itu sebagai kuasi legislatif. Majelis dengan jumlah anggota 120-an. Serta kodifikasi dan perkembangan progresif hukum internasional. Kodifikasi hukum internasional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh baik badan publik maupun perdata internasional. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan yang dicapai sebelum Perang Dunia Pertama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.